warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Direktur beserta jajaran direksi Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri. Yang kami hormati sesepuh kita tadi, walaupun beliau sudah pamit, Bapak Samsul Azhar beserta pengurus takmir Masjid Baitus Syifa. Yang kami hormati juga serta kami sayangi seluruh karyawan Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk siang hari ini kami mendapat kehormatan untuk mengisi acara ini. Walaupun kami sebenarnya bukan orang yang pandai, sebenarnya hanya kami membaca lebih dahulu begitu saja. Kami hari ini diberi judul Istri sebagai penopang moral dan spiritual. Kalau bagaimana seorang istri bisa menjadi penopang atau bisa menjadi penopang spiritual itu keagamaan. Yang pertama yang tentunya yang bisa membuat seperti ini adalah seorang laki-laki. Gitu Pak. Bagaimana seorang laki-laki memilih istri? Kalau memilih istri ini salah, yo tadi ini salah. Misalnya kalau kita orang Jawa sudah sering namanya bobot, bibit, bebet. Bobot itu pendidikan. Perlukah seorang ibu sekolah? Sangat perlu. Karena kenapa? Seorang ibu sekolah, perempuan sekolah itu untuk mempersiapkan mendidik anak. Saya yakin seorang ibu alumni SD, SMP, SMA dengan seorang ibu alumni perguruan tinggi, yakin beda banget cara mendidiknya. Walaupun mbah-mbah kita ngatakan Allah itu balikin pawon itu, tapi tetap berbeda. Sehingga kalau perempuan berpendidikan tinggi memang diniati untuk mendidik anaknya nanti. Kemudian kalau dari segi agama, kalau mencari jodoh kan mesti agamanya yang didahulukan. Bukan kecantikannya, bukan nasabnya, tapi agamanya. Namun, ya mohon maaf, kadang-kadang bapak-bapak itu atau seorang laki-laki yang berharta, walaupun mereka berharta, tidak sepenuhnya mencari istri itu yang sholihah. Tapi kalau perempuan berharta, perempuan punya martabat, dia akan mencari suami yang hebat gitu, yang paling tidak setara dengan dia. Seperti itu. Kemudian tapi apapun tak itu istri ataupun suami, ya tetap cari yang dinomorsatukan agama. Karena kenapa? Kalau kita ambil agamanya, semuanya akan ikut. Dunyane yo ketut, kekayaane yo ketut. Tapi kalau kita hanya nyari apa?
niatnya nyari kekayaan, ya oleh kekayaan itu. Itu pernah disampaikan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah berhijrah, Rasulullah waktu itu yang mendengar hanya Umar bin Khattab. Sehingga hadisnya itu dinamakan hadis yang sepi, tidak ada pendengar. Yaitu hadis mungkin yang sudah panjenengan dengar. Innamal a'malu binniyat. Itu kan panjang. Salah satunya ada yang ikut hijrah Rasulullah itu niatnya karena perempuannya ikut hijrah ke Madinah. Tidak hijrah karena, ya berarti tidak semua yang ikut hijrah Rasulullah itu karena agama. Ada juga karena yang perempuannya ikut hijrah sehingga orang tersebut ikut hijrah. Sehingga Rasulullah ngendikan innamal a'malu binniyat. Lah waktu itu yang mendengar hanya Umar bin Khattab saja. Sehingga hadisnya hadis gharib, sepi. Kemungkinan kalau yang mendengar hanya satu orang itu bisa bohong. Tapi Imam Bukhari, Imam Muslim percaya Umar enggak mungkin membohongi Rasulullah walaupun sendiri. Sehingga semuanya kembali ke niatnya. Tapi pada akhirnya bagaimana seorang suami mencari istri. Selanjutnya itu kita dicari sebelum menjadi istri. Bagaimana kalau sudah menjadi istri? Sebenarnya istri menjadi penopang tadi moral. Kalau sudah menikah, siapa yang tanggung jawab terhadap keluarga? Suami. Lek istri pas pinter, alhamdulillah, suami ini gak usah marahi. Lek istri gak patek pinter, ya tanggung jawab suami minterne carane didik anak. Seperti itu, Mi. Yang pertama adalah mendidik anak atau ingin mempunyai anak. Orang ingin seorang orang tua itu ingin mempunyai anak kan diusahakan toh. Diusahakannya berkali-kali diusahakan itu. Lah, ketika diusahakan itu siapa yang punya kewajiban berdoa paling banyak? Ayo, siapa yang kewajiban punya berdoa paling banyak? Ketika usaha punya anak, yang paling banyak harus berdoa yang punya benih. Ayo. Itu yang harus. Allahumma janibna, ora cukup. Ora cukup itu udah. Kalau pingin anaknya baik banget. Ya walaupun di Al-Quran memang sudah ada tuntunannya. Tapi kadangkala itu lali. Atau kadangkala pokoknya mocon. Saya itu pernah punya teman itu 2 anak pinter kabeh, tak takoki. Anakmu kok pinter kabeh, piye windise aku. Wah, aku lek gak nyedhep bojoku, lek ku maca kul wallah ping 40, Fatihah ping 40, maca surat An-Nas gak nyedhep bojoku. Jawabannya seperti itu. Walaupun itu di Al-Qur'an, kita nggak ada tuntunannya seperti itu, nggak ada. Tapi katanya untuk hati-hati menjaga sesuatu yang akan terjadi. Jadi akhirnya kalau istri yang seperti itu kembalinya kemana Bapak Ibu? Ke agama toh. Kalau ingin jadi akhlak yang baik, seperti itu yang balik panggah neng agama. Lalu apakah bisa misalnya orang itu kan begitu ya. Pernah Bapak Ibu mendengar orang indigo? Pernah.
orang indigo itu ya wis ada yang lain yang ada di situ. Itu kalau seorang suami, misalnya yang indigo kebetulan suami ya, maka ketika suami menjima istrinya, sang jin itu ikut loh, dan akhirnya lahir anaknya ya pun indigo. Lalu bagaimana mengurangi itu? Ya doanya itu yang kuat. Kita ketika kadang-kadang karena anaknya akhirnya lahir punya seperti itu karena ya anak itu nggak ngerti. Itu pemberian dari orang tua. Lah kalau tidak ingin mempunyai anak seperti itu, maka sang bapak, kalau Pak yang indigo sang bapak, itu yang jangan rela aku itu menerima seperti ini, tapi berusahalah untuk itu ngalio dengan bagaimana gitu loh. Bab ya maaf kadang-kadang kalau bayi lahir seperti itu udah kelihatan loh Pak, kelihatan kalau dia seperti itu. Mungkin biasanya dia akan tertawa sendiri, senyum-senyum sendiri gitu. Itu seperti orang dililing gitu loh. Kenapa? Itu nanti akhirnya susah Pak. Akhirnya susahnya kadang disuruh ngaji angel, disuruh jamaah angel. Apa mari salah satu memang menghilangkannya pena itu dengan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran sedikit demi sedikit itu akan hilang. Gitu. Kemudian bagaimana mendidik seorang anak? Ini saya kasih contoh zamannya Umar bin Khattab. Ada seorang suami istri punya anak iki nakal amit-amit wani karo wong tuwa, ngetaki wong tuwa wis ndak karuan. Saking bapake jengkel, akhirnya bapake lapor ke Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, anak saya tidak berbakti kepada saya dan ibunya. Anak saya selalu membantah saya dan ibunya. Bagaimana cara menghukumnya? Bagaimana cara mengatasinya? Umar menjawab, aku kalau kamu yang cerita sepenuhnya aku kurang percaya. Hadirkan anakmu. Akhirnya anaknya pun didatangkan ke Umar bin Khattab. Sang anak justru berkata, wahai Amirul Mukminin, jangan buru-buru menyalahkan saya. Jangan buru-buru menyalahkan anaknya. Seperti itu. Bukankah orang tua itu punya kewajiban mendidik anaknya? Itu kata yang disampaikan anak. Ya, memang punya. Lalu apa kewajiban orang tua yang harus diberikan kepada anaknya? Anak itu pun bertanya lagi tadi, lantas apa itu kewajiban orang tua kepada anaknya? Umar menjawab, ada 3 kewajiban orang tua terhadap anaknya. 1, memilihkan ibu yang baik. 2, memberi nama yang baik. 3, mengajari Al-Quran. Terus anak itu menjawab, saya tidak pernah diajar ketiga-tiganya oleh bapak saya. 1, memberi ibu yang baik, memilihkan ibu yang baik. Ibu saya orang Majusi, ibu saya orang haram, dia bilang gitu. Terus memberi nama yang baik. Nama saya dikasih nama Jidlan, artinya umbang. Dan saya tidak pernah diajari Al-Quran. Seperti itu. Akhirnya Umar mengatakan bahwa kalau sudah seperti itu, yang salah bukan anaknya, tapi yang salah orang tuanya. Kita kenal seringkali kita kenal durhaka anak terhadap orang tua, toh.
Kalau seperti ini, durhaka orang tua terhadap anak. Misalnya jenengan punya putra, ngampe dhuwur sekolah, tapi di rumah jenengan tidak mengajarkan agama, jenengan masih punya dosa. Kalau di rumah tidak diajarkan agama, ya monggo disekolahkan atau di pondok agama yang masih ada agama. Sehingga kewajiban jenengan untuk nyekolah, kewajiban jenengan untuk mengajari agama itu sedikitnya sudah berkurang. Saya kalau ngomong ke anak saya, sampai anak pinter sundul langit lek sampean gak iso ngaji, ibu gak kagum blas. Saya seperti itu. Walaupun anaknya angel, tetap saya bilang seperti itu. Karena tanggung jawab kita jelas nomor 1 di agama kepada anak-anak kita. Itu yang bapak ibunya tidak mengajari agama. Contoh lain, ada 2 orang anak ini naik kendaraan bersama banyak orang. Ketika anak itu ketika kendaraan itu naik tanjakan begini, anak kecil-kecil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu kendaraan itu turun, subhanallah, subhanallah. Yang ada di mobil kaget. Loh, Bapak sampean sopo ditanya. Bapakku orang yang bepergian terus. Loh, yang berarti bapakmu enggak ngajari seperti ini? Doa seperti ini? Tidak. Lalu siapa yang mengajari? Ibu saya. Ibu saya setiap saat mengajari saya. Mengajari tentang agama, bagaimana belajar tentang agama, bagaimana taat tentang agama. Dari itu kesimpulannya, kalau tadi bapak ibunya yang tidak baik, sekarang bapaknya kurang baik, ibunya kurang baik, tapi anaknya selamat dah, anaknya bisa ngerti agama. Coba kita juga Nabi Nuh itu ya jelas kalau ya namanya Nabi mesti baik, mesti soleh. Tapi istrinya loh tidak soleh kan? Akhirnya Kan'an seorang anak mengikuti ibunya. Ataupun istri Raja Fir'aun. Istri Raja Fir'aun itu meninggalnya nggak sembarang meninggal loh ya. Kuwi dihukum sama Raja Fir'aun, dipenteng tangan karo ngene sikil nggih sampai sigar itu. Tapi oleh Allah diberitahukan iki lho surgamu. Sehingga Aisyah lebih memilih Allah daripada suaminya. Dari 3 cerita itu bisa diambil. Kalau ibunya baik, cenderung anaknya baik. Ya karena bapak itu selalu pergi, selalu mencari uang, selalu di luar sehingga tidak dekat kepada anaknya. Lala ibu, wis tambah nek endi lho ibu oleh lawuh akeh, oleh lawuh enak. Ora tega kadang-kadang dibungkus digawa mulih lho. Ibuke mek dahar segone tok karo kulupe, iwake digawa mulih diwehne anake. Lho. Ya karena dekatnya anak ibu dengan seorang anak. Kalau ibu sebenarnya dekat kepada anak enggak lama kok, Bu. Paling sampai tingkat SMA. Anak ije ibu ngono. Tapi nanti kalau sudah kuliah sudah gini insyaallah malah disuwun duwite. Ganti duitnya. Seperti itu makanya kan dari kecil sampai SMA kalau seorang ibu dampingilah anak itu. Anak itu mau cerita apa dengarkan. Kalau perlu lemang di sekolahnya boleh. Lemang diulang boleh. Karena ya itu tadi kita mungkin ya sebagai penopang akhlak dan spiritual. Juga perlu lebih penting lagi, kalau mau nikahi perempuan, nikahilah perempuan yang masih punya malu.
Rasulullah itu pemalu melebihi gadis yang dipingit. Kalau wanita sudah tidak punya malu, ya malu adalah kehormatan. Malu adalah ya jati diri. Malu adalah cabang dari iman. Lelek malu itu cabangnya dari iman. Lelek gak duwe malu berarti imannya sudah salah satu cabang imannya sudah berkurang. Itu. Kemudian yang kedua. Jadi kalau memang ya tetap tadi mencari ibu yang baik. Mencari istri yang baik. Walaupun sebenarnya ya tugas istri itu hanya 2. 1, taat kepada suami. 2, menjaga martabat suami apa saja ketika jauh dari suami. Iki lho rada abot. Kadang guyon karo kancane ngampe kebacut. Omane kancane kanca lanang. Akeh sampai semayan tuku bakso. Nah, padahal ketika kita jauh dari suami, kita harus menjaga martabat suami. Jangan sampai suami cemburu. Lah cemburu ya memang harus cemburu harus. Tapi masuknya cemburu sampai marah, sampai HP dibianting, sampai HP dikontrol. Seperti itu yang harus kita jaga ketika kita jauh dari suami. Seperti itu. Kemudian bedanya istri sama suami. Kalau suami keluar rumah, niat keluar rumah, Allah sudah ngasih pahala. Suami keluar rumah, mbok kuwi golek rezeki, mbok kuwi golek ilmu, keluar rumah sudah ngasih pahala. Tapi kalau perempuan tidak, perempuan keluar rumah itu tidak akan dapat pahala kecuali memberi manfaat kepada orang lain. Entah itu memberi nasihat, entah itu menambahkan ilmu, entah itu menolong, entah itu apa saja, baru dapat pahala. Karena tidak ada kewajiban perempuan keluar. Ya, seperti itu. Kalau di Indonesia kita jilbaban karena kita penculit rono penculit rene, melayu rono melayu rene. Karena kita harus menjaga aurat. Kalau di negara-negara muslim, perempuan jarang jilbaban. Karena dia tidak pernah ketemu siapa saja kecuali adik kandung, ibu kandung, suami, bahkan ketemu adik ipar pun harus menggunakan jilbab. Saya sedikit cerita ya tentang ipar ya. Rasulullah itu sudah nanti bentar ya. Rasulullah ketika nanti bernama Khadijah. Sekarang yang ketiga, mengikuti jejak istri Rasulullah. Kita sebagai perempuan siapa yang kita contoh? Gak ada toh kecuali istri-istri Rasulullah. Salah satu istri Rasulullah itu yang pertama Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu orang terkaya. Dan perilakunya beliau juga termasuk kendel, termasuk hebat. Karena beliau sebelum menikah dengan Rasulullah, beliau sudah punya bisnis yang kuat, bisnis yang bagus. Bahkan Rasulullah sendiri melamar menjadi pegawainya Sayyidah Khadijah.
Jadi kalau bapak ibu-ibu pengen jadi pengusaha nggak masalah. Karena apa, siapa yang ditiru? Sayyidah Khadijah. Seperti itu. Sudah dikasih contoh oleh istri Rasulullah. Tapi ada tapinya. Ya seperti nanti di Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu begitu menikah dengan Rasulullah, semua harta kekayaannya diberikan ke Rasulullah, bahkan budaknya pun dikasihkan ke Rasulullah. Budak itu kalau sudah dibeli, sudah dikasihkan, itu sudah halal loh ya. Budak itu kalau sudah dikasihkan berarti sudah seperti istri. Seperti itu. Nah, namun Sayyidah Khadijah mengasihkan semuanya. Rasulullah tidak pernah menduakan Sayyidah Khadijah. Beda dengan beliau ketika beristri Sayyidah Aisyah. Beda. Kalau Sayyidah Khadijah karena masa perjuangan sehingga hidup Sayyidah Khadijah itu diberikan ke Rasulullah. Halusnya ucapan Sayyidah Khadijah di hadapan Rasulullah. Berapa mahar Rasulullah yang dikasihkan ke Sayyidah Khadijah? Ada yang mengatakan 100 unta, ada yang mengatakan 20 unta, ada yang mengatakan 500.000 dirham. Kalau 500.000 dirham ya sekarang sekitar 2 miliar. Karena memang yang dinikahi orang kaya. Itu pun bagaimana Rasulullah Sayyidah Khadijah itu mau menikah ke Rasulullah. Itu loh Sayyidah Khadijah itu mimpi. Dia bercerita ke Warokoh, pamannya. Warokoh waktu itu sebagai pendeta. Tapi waktu itu Warokoh masuk surga. Karena zaman itu masih mengikuti ajarannya Nabi Isa. Jadi masih Nasrani. Lah, tanya kepada pamannya, paman, Kak, tadi malam saya bermimpi saya didatangi matahari. Matahari itu kok fokusnya ke saya ya, sampai akhirnya masuk ke rumah saya. Jawabnya Waroko, oh nanti akan datang orang yang hebat, orang yang akan menjadi pemimpin dunia yang mendatangi kamu. Nah, itu lah lamanya lama karena Rasulullah juga bekerja di Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah dulu yang tertarik, bukan Rasulullah yang ke Sayyidah Khadijah. Lah inilah bedanya sifatnya Sayyidah Khadijah. Dia menawari ke Rasulullah, apakah mau ya Al-Amin, manggilnya ya Al-Amin. Itu menawarkan ada seorang yang mau menikah dengan beliau. Orangnya sudah pernah menikah dengan orang lain, sudah punya anak, kaya, cantik. Ya. Mendengar itu Rasulullah tidak menjawab, langsung mundur. Tapi sampai di rumah beliau cerita ke pamannya. Dan akhirnya mereka menikah. Kemudian seorang Khadijah itu yang mempunyai kekayaan sepertiga penduduk kota Mekah. Sugih lah kekayaan beliau. Tapi beliau adalah seorang yang kaya dan meninggal dalam keadaan miskin. Kenapa? Ya karena semua hartanya sudah digunakan untuk berjuang di agama Allah. Bahkan ketika beliau melahirkan anak terakhir Sayyidah Fatimah, yang keluar dari susunya itu bukan susu tapi darah. Karena hartanya sudah habis, sudah nggak ada yang dimakan. Bahkan ketika mau meninggal, beliau matur, beliau ya gimana ya, menyampaikan ke Fatimah. Lah di situ padahal ada Rasulullah. Wahai anakku Fatimah, jika ibu nanti meninggal, sampaikan ke ayahandamu ya, ibu minta surban ayahandamu digunakan untuk
kain kafan ibu. Itu permintaan Khadijah. Karena sudah nggak ada kain kafan yang digunakan untuk kain kafan itu. Kemudian belum sampai Fatimah menyampaikan, malaikat Jibril turun dari langit, turun ke bawah. Sudah kami bawakan kain kafan dari surga. 5 kain kafan dari surga. 1 untuk Rasulullah, 2 untuk Sayyidah Khadijah, 3 untuk Fatimah, 4 untuk Ali bin Abi Thalib, 5 untuk Hasan atau Husin, yang pokoknya yang meninggal bukan terbunuh kalau tidak salah, seperti itu. Jadi pernah suatu saat Rasulullah pulang berjuang itu enggak enak badan, dihibur sama Sayyidah Khadijah. Malaikat mendatangi. Ya Sayyidah Khadijah, salam dari Tuhanmu. Betapa hebatnya seorang istri sampai ada salam dari Allah. Jadi wajar kalau Rasulullah kelingan terus dengan Sayyidah Khadijah. Sampai Sayyidah Khadijah sudah meninggal. Adiknya Sayyidah Khadijah dan Assalamualaikum ya Rasulullah. Kok ya Allah, kok mirip ya? Kok mirip ya? Rasulullah sampai kok mirip dengan Khadijah. Apa kesimpulannya seperti itu? Rasulullah itu orang yang hebat. Masih gemetar mendengar suara adiknya Khadijah. Berarti suara siapa? Adik ipar toh. Itu. Kemudian suatu saat Rasulullah memberitahu jangan berkunjung ke rumah perempuan kalau dia bukan muhrim. Terus seorang Ansor bertanya, bagaimana ya Rasulullah dengan saudara ipar? Rasulullah langsung menjawab, saudara ipar adalah maut. Ayo. Jadi jawaban saudara ipar adalah maut 1400 yang lalu, tapi dibuat filmnya sekarang toh. Nah, itu anjuran kalau seorang rumah tangga jangan membawa saudara ipar di rumah tersebut. Kadang alasannya begini, karena dulure 5 sing barep wis sugih, sing ragil di sekolah, ibuke wis pensiun. Bu, Nani tak jake nang omahku ya, Bu. Engko tak biayanane sekolahe. Seperti itu misalnya. Kadang ibu ya wis engko tak kon ewang-ewang nang omahku, tapi sekolahe tak ragatani. Itu loh yang bahaya. Mungkin kok iso masih tertarik karo adike tertarik karo mbake lah. Seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan ipar adalah maut. Itu bukan karangan orang kita, bukan, tapi jawaban dari Rasulullah. Nah, ya kalau mau bantu monggo, tapi biarkan adik tetap sama orang tua gitu. Dan jangan yo enggak tahu lah wis. Tapi sering tuh terjadi hal tersebut. Seperti itu. Kemudian jadi ya kalau kita tetap yang menjadi sandaran istri itu adalah agama. Dari cerita saya hanya cerita ya, tidak ngasih yang banyak, hanya cerita seperti ini aja gitu. Insya Allah sudah cukup cerita dari saya. Ya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Akhiri salam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Baik Bu yang kami hormati, mohon izin Ustazah ini ada waktu, biasanya datanya seperti ini masih ada waktu, tapi 10 menit lagi. Monggo kami silakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan atau tanggapan ini dari materi yang disampaikan hari ini. Sangat luar biasa waktu ya. Banyak itu yang kita dapat dari ini. Apalagi ini masalah keluarga ya. Tentunya kita sangat tercerahkan dari ini. Baik, kami persilakan kepada Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Monggo bisa ajukan tak? Monggo silakan. Oke, baik, please. Alhamdulillah. Cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini di zaman ini di media sosial itu sering kita jumpai wanita atau istri yang berjoget lihat di media sosial. Itu menurut pandangan Islam seperti apa? Karena tadi kan disampaikan malu itu adalah bagian dari dan bagaimana berbeda saat suami membiarkan istrinya berbuat seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini biasanya di TikTok lah. Di TikTok ya kita tahu ya, media atau alat HP dan sembarang itu hanya alat. Mereka tidak salah. Itu hanya alat. Sing salah wonge. Gitu. Itu bisa dibuat baik, bisa dibuat jelek. Kalau istri tadi berjoget ya, suami membiarkan. Yang jelas dosa ya. Itu nanti dosanya sampai orang itu meninggal loh. Akan terkirim. Kadang loh seperti itu kita buat di TikTok, terus itu nggak dihapus sampai orang misalnya orang meninggal, temannya masih mengirimi, masih mengguna atau masih melihat, dosanya tetap nyampe loh ya itu. Ya kalau ya sebaiknya ya bapake dijak ngaji ya, ben ngerti lek ngono kuwi gak oleh ya ben nglarang bojone ngono lho. Tapi kadang-kadang bapak nggak mau ikut sehingga apa yang dilakukan istriku dibenarno. Malah kadang-kadang wong wedok njaluki bener ngono. Wong lanang salah. Enggak gitu. Itu ya nggak boleh sebaiknya. Ya sebaiknya tetap suami harus menasihati jangan melakukan itu. Tapi sekarang semua masuk, jangankan kok umum dong. Yang agama loh banyak yang masuk di situ. Entah enggak tahu nyari duit, apa nyari apane ya enggak. Kalau memang untuk baik seperti Ustaz Somad, itu kan dapatnya kemarin 4 juta dari media itu digunakan untuk sosial mereka seperti itu ya. Ya kan gini loh ya. Kalau kita seorang perempuan mau melakukan gini mikir dosa perempuan itu yang nanggung siapa toh? Suami sulit masuk surga, 1 tanggung jawab istri, 2 tanggung jawab orang tua, 3 tanggung jawab adik kakak perempuan, 4 tanggung jawab anak perempuan. Perempuan penak masuk surga, 1 dibantu suami, 2 dibantu bapak, 3 dibantu kakak laki-laki.
Kemudian 4 dibantu anak laki-laki. Makanya orang laki-laki beranilah mengatakan kalau warisanku 2. Jangan sama rata dengan perempuan. Rasulullah sudah mengatakan jika saya meninggal paling akan hilang itu adalah warisan sesuai aturanku. Kenapa laki-laki harus warisannya 2? Ya iku lho tanggung jawabnya. Adike rabi karo wong agamanane gak pati jelas atau ekonomine gak pati. Masih cek duwe tanggungan. Cek duwe tanggungan. Lek gak ngono kadang-kadang ngene. Ibuke, "Le, sok lek aku mati ya, Le. Adikmu sawangen, Le." Kadangnya wong tua seperti itu. Gitu loh. Ya, seperti itu. Karena itu mohon ya, kalau kita orang Islam, maka gunakanlah hukum Islam. Kalau memang laki-laki mikul harus dapat 2, ya hentikan di keluarga. Kewajiban laki-laki itu banyak, tanggung jawab laki-laki itu banyak, maka dapat warisannya 2. Jangan, wes aku manut ae. Wes gak apa-apa didum rata. Loh, sudah meninggalkan hukum Islam. Perempuan mendapatnya separuh. Kalau laki-laki dapatnya 100, perempuan 50. Dan harus diterima. Kadang kalau dikasih sama-sama 100, mawut, yakin mawut. Karena bukan haknya perempuan. Seperti itu. Itu loh ya. Jadi seperti sudah tanggung jawab siapa sudah tahu nggih? Jadi karena tidak hanya TikTok, tidak hanya usah di TikTok, Bu. Lek maca aja nemen-nemen ya. Ya nyun ngawura ya, ngawura. Kalau saya nyoblos nyun ngawura. Kadang are sikerle entek. Rambut brintik dilurusne. Putih dicat ireng. Terus apa nih? Lek sampai operasi plastik. Ngene lho ya. Tanggung jawab dosane wong wedok sing nanggung jawab wong lanang. Itu lho. Mosok urip pisan ae kaya nyusahne wong lanang to. Ya urip pisan ae lho ngono lho. Itu lho. Paling lek sing lanang wis seneng ya wis to. Kita wajah cantik ya untuk suami lho. Bukan untuk orang lain gitu loh. Itu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi kalau tadi ya mau kabeh malah toko-toko titi Pak jawabannya. Pertanyaannya cuma itu deh. Nggih itu ya. Sudah terjawab belum tadi? Sudah nggih, nggih. Oke yang pertanyaan dulu. Ada kan? Ada di bawah. Ada. Paham nih. Oke, baik Bapak Ibu, 4 menit lagi kita akan masuk waktu asyar. Jadi untuk acara ini kita cukupkan gitu. Baik, monggo Bu Ustazah di tengah sekali. Doane lho. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah yang maha segalanya, yang maha rahman, yang maha rahim. Ya Allah, hamba-Mu berdoa di sore hari ini ya Allah. Jadikanlah hamba-Mu ini hamba yang soleh dan solihah ya Allah. Hamba yang taat kepadamu ya Allah di mana saja kami berjalan, kami bekerja, kami menuntut ilmu.
Ya Allah, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah. Ya Allah, dampingilah hamba-hambamu ini di mana saja kami berada. Ya Allah, jangan sampai kami tergelincir, jangan sampai kami berbelok ke arah yang tidak Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah, ridho-Mu lah ya Allah yang selalu ku nantikan. Tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang Engkau ridhoi. Jangan cabut iman kami setelah kami Engkau beri petunjuk ya Allah. Jadikanlah kami ya Allah umat yang husnul khotimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.